Om Swastiastu Om, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari SGDB 7 Prodi PSSK 2023. Di sini kami akan mempresentasikan student project kami dengan judul Isospora SPP. Berikut adalah nama-nama dari anggota SGD kami. Di sini saya akan memulai dengan latar belakang. Parasit di dunia semakin meningkat dan semakin sulit ditangani karena sifat mereka yang dapat berevolusi seiring dengan kemajuan dunia medis dalam mempelajari morfologi, patogenesis, dan penanganannya. Isospora SPP adalah parasit protozoa yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia dan hewan seperti kokidiosis. Penyebaran parasit ini yang meluas ke seluruh dunia membuatnya semakin mudah berkembang biak dan menyebar, sehingga lebih banyak orang terinfeksi. Isospora belli adalah protozoa usus yang biasa ditemukan pada individu yang sistem kekebalannya rendah seperti pasien HIV, terutama di wilayah tropis dan subtropis karena lingkungan yang hangat dan lembab mendukung siklus hidup parasit ini dan memudahkan penularannya. Di samping itu, beberapa wilayah di tropis dan subtropis memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang tidak sebaik dengan era beriklim lain, yang dapat meningkatkan risiko pemaparan terhadap media penyebaran yang mengandung Oocysta Isospora belli. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui pencegahan dan penanganan infeksi Isospora SPP yang lebih efektif dan berdampak pada makhluk hidup, terutama di Indonesia yang merupakan wilayah tropis. Untuk rumusan masalahnya ada 7, yaitu bagaimana Isospora SPP diklasifikasikan, bagaimana bentuk atau morfologi dari Isospora, bagaimana siklus hidup Isospora, apa penyakit yang disebabkan oleh Isospora dan penyebarannya, ada apa patogenesis penyakit yang disebabkan oleh Isospora, siapa yang beresiko terkena penyakit yang disebabkan Isospora, dan yang terakhir bagaimana mekanisme penyembuhan dan pencegahan kokidiosis. Dengan tujuan penulisan untuk menjelaskan rumusan masalah dan manfaat penulisan untuk mengetahui ketujuh rumusan masalah berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan morfologi dari Isospora. Isospora merupakan parasit protozoa yang termasuk dalam filum Apicomplexa. Isospora adalah anggota organisme yang disebut Coccidia. Coccidia diidentifikasi ke tingkat spesies berdasarkan struktur tahap Oocysta yang bersporulasi. Oocysta yang bersporulasi dari Isospora dicirikan memiliki 2 sporokista. Setiap sporokista mengandung 4 sporozoid. Sporokista dapat mempunyai dan dapat juga tidak mempunyai badan stieda. Isospora menyebabkan penyakit koksidiosis pada manusia, anjing, dan kucing. Spesies yang menyerang manusia adalah Isospora hominis dan Isospora belli. Pada burung yaitu Isospora macadoae, sedangkan pada anjing dan kucing, spesies yang menyerang adalah Isospora bigemina, Isospora revolta, dan Isospora felis. Perkenalkan, nama saya Michelle Natali Simon dengan 3 digit NIM terakhir 166. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai berbagai jenis dari spesies Isospora beserta morfologinya. Yang pertama ada Isospora belli. Isospora belli merupakan parasit Coccidia yang menyebabkan cystoisosporiasis pada manusia. Isospora belli memiliki morfologi yang khas yang berbeda dengan parasit Coccidia lainnya, yaitu memiliki trilaminar pelicle dan kompleks apikal yang terdiri dari konoid, polarynx, rhoptris, dan micronema. Pada sitoplasma dari zoid terdapat butiran lipid dan amylopectin granules. Oocysta dari Isospora belli memiliki diameter berukuran sekitar 27 kali 13 mikrometer. Selanjutnya Isospora bigemina. Isospora bigemina biasanya memiliki ukuran oocysta sebesar 14 mikrometer atau kurang dari 14 mikrometer. Isospora bigemina merupakan parasit Coccidia yang memiliki ukuran oocysta terkecil di antara parasit Coccidia lainnya yang ditemukan pada feses dari kucing. Selanjutnya Isospora revolta. Isospora revolta biasanya memiliki ukuran oocysta sekitar 25 mikrometer. Isospora revolta merupakan parasit Coccidia yang ditemukan pada feses kucing, terutama pada kucing yang baru lahir yang terinfeksi dengan memakan 105 sporokista. Selanjutnya Isospora felis. Isospora felis biasanya memiliki ukuran oocysta sekitar 40 mikrometer. Isospora felis merupakan parasit Coccidia dengan oocysta terbesar di antara parasit Coccidia lainnya yang ditemukan pada feses dari kucing. Isospora felis memiliki 1 sporozoid. Selanjutnya atau yang terakhir, Isospora macadoae. Merupakan jenis parasit Coccidia yang ditemukan pada white-necked thrushes.
Isospora Macadoae memiliki ookista subspherical yang disertai dengan mikrofili dan tutup mikrofili dengan ukuran 22,2 dikali 21,2 mikrometer. Isospora Macadoae memiliki 2 granula dan tidak memiliki residu pada ookista, namun memiliki residu pada sporokista. Sporokista dari Isospora Macadoae berbentuk elipsoid dengan ukuran 13,3 dikali 9,7 mikrometer dan memiliki flattened to half moon shaped stiada body. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kerin Angelina Widoraya dengan 3 digit NIM terakhir 164. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan project 2 yaitu mengenai siklus hidup isospora. Jadi pada manusia, siklus hidup isospora sendiri dimulai dengan tertelannya ookista atau oosis yang terkandung di dalam makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh manusia. Setelah itu, ookista tersebut akan melepaskan sporozoid di dalam usus. Sporozoid yang sudah terlepas tadi akan menyerang sel epitel dan memulai proses skizogoni. Tropozoid akan berkembang menjadi skizon yang mengandung banyak merozoid. Setelah skizon pecah, merozoid dilepaskan, menyerang sel epitel baru, dan terus berkembang melanjutkan siklus berbanyak secara aseksual. Setelah minimal 1 minggu, tahap seksual dimulai dengan perkembangan gametosit jantan dan betina, berkembang menjadi mikrogamet, makrogamet, dan zigot. Setelah melalui seluruh proses siklus hidup ini, maka isospora dalam bentuk ooskista yang sudah terfertilisasi akan dikeluarkan melalui feses. Pada saat keluar melalui feses ookista masih dalam bentuk immature, karena sporozoid belum sepenuhnya terbentuk. Kemudian ookista immature dengan 2 sporoblast akan terbentuk pada lingkungan dengan kondisi yang mendukung. Lalu akan berkembang lagi dengan terbentuknya sporosis dan ookista tersebut masih dalam bentuk immature. Setelah melewati proses maturation, sporozoid akan terbentuk. Sporosis dari fase sebelumnya akan membelah 2 kali dan membentuk 4 sporozoid dalam ookista dan sudah dapat disebut sebagai ookista mature. Perbedaan ookista mature dan immature adalah sporozoid belum terbentuk di fase immature, sedangkan pada fase mature, sporozoid telah terbentuk sempurna dan siap untuk menginfeksi hospes definitifnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebaran ookista. Penyebaran dari ookista dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan. Sporozoa dapat bertumbuh optimum pada iklim tropis, sehingga memungkinkan ookista isospora untuk bertumbuh dengan lebih baik di Indonesia. Selain itu, ookista juga dapat bertahan lebih lama apabila berada di tanah yang berhumus dibandingkan tanah yang miskin humus. Hal ini juga mempengaruhi isospora lebih banyak berkembang di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hana Levina Wijaya dengan digit NIM akhir 168 akan menjelaskan tentang cara penyebaran dari Isospora belli. Penularan dari manusia ke manusia tidak mungkin terjadi pada Isospora belli karena pembentukan stadium infeksi memerlukan lingkungan eksternal. Siklus hidup Isospora belli dimulai ketika ookista dilepaskan ke Isospora belli yang tidak infektif dan menjadi infektif setelah berada di luar tubuh atau di lingkungan. Isospora belli bukanlah penyakit zoonosis karena host definitif hanya manusia, tidak ada host perantara. Penularan terjadi melalui kontak anal oral, air dan makanan yang terkontaminasi. Nah, selanjutnya adalah prevalensi. Epidemi yang disebabkan oleh Isospora belli tersebar luas di seluruh dunia, namun dianggap lebih umum terjadi di negara-negara berkembang dan di wilayah tropis dan subtropis, khususnya di Haiti, Meksiko, Brasil, El Salvador, Afrika tropis, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Isospora belli adalah protozoa usus yang ditemukan pada orang yang terinfeksi HIV di daerah tropis dan subtropis. Nah, telah dilaporkan 4-15% di antara pasien yang terinfeksi HIV di Ethiopia, Peru, Malaysia, dan Brasil itu mengalami terinfeksi oleh Isospora belli. Nah, meskipun laporan infeksi isospora pada pasien transplantasi jarang terjadi, banyak kasus baru muncul seiring dengan kemajuan metode diagnostik dan jumlah pasien transplantasi di seluruh dunia. Di Turki sendiri, spora ditemukan pada kotoran pasien transplantasi hati yang menderita diare. Nah, kasus lain dilaporkan pada pasien transplantasi usus yang mengalami diare selama 3 bulan pertama setelah imunosupresi berat. Halo semua, perkenalkan nama saya Naika Ksatria Purantara.
Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai patogenesis Isospora spp. Nah, Isospora spp ini ditularkan melalui ingesti Ookista yang sudah tersporulasi. Ingesti Ookista ini bisa didapatkan dari menelan air ataupun makanan yang tercemar dengan feses yang mengandung Ookista yang berspora dari orang lain yang menderita isosporiasis. Pada kucing dan anjing, isospora bisa didapatkan melalui menelan serangga-serangga yang membawa isospora tersebut. Nah, setelah masuk ke dalam sistem pencernaan, Isospora spp akan menginfeksi lapisan mukosa usus halus. Isospora spp akan membelah seiring dengan terjadinya siklus sel enterosit. Jadi, parasit ini akan menyerang dengan cara intraseluler dan membelah diri dalam sel tersebut. Sel yang diserang adalah sel-sel epitel yang terdapat di dalam usus halus. Nah, jumlah konsentrasi dari isospora ini tidak akan mempengaruhi seberapa parah penyakit yang dialami. Isospora ini akan menyebabkan diare pada pasien-pasien yang imunokompromis. Pada pasien-pasien yang memiliki imunitas yang bagus, biasanya tidak menunjukkan gejala-gejala, namun beberapa kasus bisa menunjukkan gejala diare tersebut. Dan beberapa kasus menunjukkan bahwa sebenarnya orang tersebut sudah mengalami sejak kecil dan lain sebagainya. Diare yang dirasakan ini bersifat kronis dan berlangsung berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun jika tidak ditangani dengan baik. Nah, usus halus karena diserang oleh isospora ini akan mengalami atrofi. Karena usus halus atrofi ini, penyerapan makanan dan zat lainnya pada usus akan menjadi tidak optimal, sehingga biasanya pasien-pasien yang mengalami isosporiasis akan jadi kurus dan lemas karena penyerapan makanannya jadi tidak optimal. Tanda-tanda lain yang bisa diperhatikan adalah usus yang dipenuhi cairan, jadi seperti membesar, dan villi berwarna keputihan yang menyebar. Nah, usus ini tidak akan terjadi penebalan ataupun tidak akan ditemukannya ulcer ataupun lesi pada usus tersebut. Mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, jadi saya izin menjelaskan mengenai gejala-gejala penyakit bagi orang yang memiliki isosporiasis. Perkenalkan, saya Nayak Satria Purantara dengan nomor JIM terakhir 160. Jadi, untuk orang yang mengalami sistoisosporiasis atau isosporiasis adalah diare akut yang berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dengan feses cair yang tidak menghasilkan darah. Kemudian diare ini akan disertai dengan nyeri perut yang berlangsung lama dan kemudian akan terjadi malabsorpsi dan penurunan berat badan. Kedua hal ini terjadi karena adanya atrofi dari lumen usus halus sehingga penyerapan makanan jadi lebih tidak optimal sehingga orang tersebut akan jadi turun berat badannya dan absorpsi nutrisinya akan kurang. Dan gejala-gejala ini akan lebih parah pada orang imunokompromis. Biasanya sih yang mengalami isosporiasis adalah orang imunokompromis, tapi beberapa kasus juga terjadi pada orang-orang yang imunnya baik. Tapi akan lebih parah lagi gejala ini akan pada imunokompromis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Bagus Gede Fernando Damonobel dengan 3 digit terakhir 178. Jadi saya akan menjelaskan tentang poin 2.3.4 orang yang beresiko. Untuk yang pertama ada imunokompromis yaitu HIV dan juga yang kedua ada wilayah tropis dan subtropisnya. Baik, saya akan melanjutkan dari pencegahan kokidiosis. Karena umumnya kokidiosis merupakan penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan, khususnya unggas ternak, maka pencegahan yang ampuh adalah upaya-upaya seperti menjaga kebersihan dan higienitas kandang ternak dan menjauhi litter atau kotoran hewan tersebut dari unggas-unggas yang lebih rentan terkontaminasi oleh Ookista dari litter tersebut. Lalu kita juga harus menjaga dan meregulasi litter dan ventilasi kandang agar tidak menjadi sarang yang terkontaminasi Ookista isospora. Dan hal yang paling utama adalah vaksinasi. Karena selain dengan menaikkan imun unggas terhadap isospora, vaksin dapat mensuplai
probiotik-prebiotik, imun respons, pertumbuhan unggas, dan kematangan organ-organ gastrointestinal unggas. Selanjutnya ada pengobatan kokidiosis. Pengobatan kokidiosis dapat dilakukan dengan pemberian obat-obatan yang bersifat kokidiostat atau kokidiosidal. Pemberian kokidiostat tidak mengeliminasi seluruh parasit dari dalam tubuh, tetapi hanya menekan jumlah parasit yang ada di dalam tubuh. Dengan jumlah parasit yang terkontrol, tubuh diharapkan mampu merespon dengan membentuk antibodi atau kekebalan tubuh. Biasanya, pemberian obat-obatan kokidiostat dilakukan dengan mencampurkannya ke dalam pakan atau air minum atau feed editif. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari SP ini. Isospora spp adalah parasit protozoa yang termasuk dalam filum Apicomplexa dan merupakan anggota kelompok organisme yang disebut Coccidia. Parasit ini memiliki siklus hidup yang kompleks dan dapat menyelesaikan seluruh siklus hidupnya dalam satu inang. Beberapa spesies Isospora telah mengembangkan kemampuannya untuk menggunakan inang paratenik dalam siklus perkembangannya. Coccidia diidentifikasi ke tingkat spesies berdasarkan struktur tahap okista dan berporulasi. Dan Isospora spp dapat menyebabkan penyakit koksidiosis pada manusia, anjing, dan kucing. Isospora belli, salah satu spesies Isospora, menyebabkan sitoisosporasiasis pada manusia dan memiliki morfologi khas yang berbeda dengan parasit koksidia lainnya. Isospora belli dapat menyebabkan diare kronis, atrofi pada sel mukosa usus halus, malabsorpsi, dan penurunan berat badan. Penularan Isospora belli terjadi melalui kontak anal oral, air, dan makanan yang terkontaminasi. Meskipun infeksi Isospora pada manusia jarang terjadi, prevalensinya dapat lebih tinggi pada pasien dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti penderita HIV, AIDS. Isospora belli tidak menyebabkan penyakit pada hewan, dan penyebaran terutama terjadi di negara-negara berkembang dan wilayah tropis dan subtropis. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.